Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Velia Ayu Saskia bersama rekan saya Yosi Ayu Pratiwi, Nurul Faryani Maramis, dan Fitriana Wulandari. Kami dari kelompok Cashflow Mahasiswa Akuntansi 2017, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Baiklah, yang pertama yaitu kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Selanjutnya, yaitu pemilihan kebijakan akuntansi. Sumber-sumber yang dapat digunakan manajemen dalam membuat pertimbangan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai prioritas adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ketentuan dalam SAK yang berkaitan. Yang kedua, definisi kriteria pengakuan dan konsep pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang ketiga yaitu standar akuntansi lainnya yang menggunakan kerangka dasar yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan poin 1 dan poin yang kedua. Selanjutnya, yaitu menurut PSAK 25, pemilihan kebijakan akuntansi harus mengikuti aturan sebagai berikut, yaitu jika terdapat standar akuntansi keuangan yang spesifik untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi tertentu, SAK tersebut digunakan dalam penerapan kebijakan akuntansi dengan mempertimbangkan paduan aplikasi terkait. Selanjutnya yaitu jika tidak ada SAK yang spesifik, maka manajemen menggunakan pertimbangan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yaitu relevan dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pengguna dan andal, di mana laporan keuangan yang pertama menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. Yang kedua, mencerminkan substansi ekonomi, bukan hanya bentuk hukum dari transaksi, peristiwa, atau kondisi. Yang ketiga yaitu netral. Yang keempat, berdasarkan pada pertimbangan sehat. Dan yang kelima, lengkap untuk semua hal yang material. Selanjutnya, materi perubahan kebijakan akuntansi. Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut dipersyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Selanjutnya itu penerapan perubahan kebijakan akuntansi, di mana entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transaksi dalam PSAK tersebut. Jika ada dan jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk menerapkan awal suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut, atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Baiklah, selanjutnya tentang contoh kejadian yang merupakan perubahan kebijakan akuntansi. Entitas mengoreksi kesalahan material periode sebelumnya secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan dengan yang pertama, menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan di mana kesalahan terjadi.
Lalu, jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sebelumnya sajian paling awal. Lalu, ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan dengan dua hal. Yang pertama, saldo awal setiap komponen yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal. Yang kedua, jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi pada transaksi, peristiwa, atau kondisi di mana seolah-olah kebijakan tersebut sudah diterapkan sejak transaksi, peristiwa, atau kondisi itu mula-mula terjadi. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal dan jumlah komparatif lainnya yang diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Penerapan retrospektif dilakukan jika penerapan itu praktis. Jika tidak praktis, untuk menentukan dampak perubahannya, PSAK 25 memperbolehkan perubahan kebijakan tersebut diperhitungkan secara prospektif sejak tanggal paling awal yang dapat diterapkan. Penerapan suatu ketentuan dianggap tidak praktis jika entitas tidak dapat menerapkan ketentuan itu setelah semua upaya rasional telah dilakukan. Penerapan retrospektif menjadi tidak praktis ketika yang pertama, dampak penerapan retrospektif tidak dapat ditentukan. Yang kedua, penerapan retrospektif memerlukan asumsi terkait maksud manajemen pada periode lalu. Dan yang ketiga, penerapan retrospektif memerlukan estimasi signifikan suatu jumlah tertentu dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif antara informasi mengenai estimasi jumlah itu dengan informasi mengenai estimasi yang akan tersedia pada laporan keuangan dari informasi lainnya. Perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi yang mengakibatkan perubahan aset, liabilitas, atau terkait pos dalam entitas diakui dengan menyesuaikan jumlah item tersebut pada periode perubahan. Dampak perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode tersebut. Lalu, periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan berdampak pada keduanya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Selanjutnya adalah pengungkapan perubahan estimasi akuntansi tidak sekompleks pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi. Entitas yang melakukan perubahan estimasi akuntansi harus mengungkapkan dua hal. Yang pertama yaitu sifat jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berpengaruh pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang. Jika mengestimasi dampak pada periode mendatang, praktis harus dilakukan. Hal yang kedua yaitu ketidakpraktisan dalam mengungkapkan dampak pada periode mendatang sehingga tidak diungkapkan. Perubahan estimasi menyebabkan perubahan nilai sehingga akan mempengaruhi daya banding laporan keuangan. Untuk itu, pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan diperlukan sehingga pemakai dapat mempertimbangkan perubahan tersebut dalam melakukan analisis laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, dampak perubahan estimasi biasanya tidak material terhadap keseluruhan laporan keuangan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kesalahan. Kesalahan dapat terjadi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan karena adanya kesalahan aplikasi kebijakan atau kesalahan interpretasi fakta dan keadaan yang ditemui pada tanggal pelaporan. Kesalahan periode sebelumnya adalah kelalaian untuk mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi handal yang pertama tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut, dan yang kedua adalah secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.
Entitas mengoreksi kesalahan material periode sebelumnya secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan dengan yang pertama, menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan di mana kesalahan itu terjadi. Atau yang kedua, jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka penyajian kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sebelumnya sajian paling awal. Kesalahan yang terjadi selain harus dikoreksi juga harus dilengkapi dengan pengungkapan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu sifat kesalahan periode lalu. Yang kedua adalah untuk setiap periode sajian, sepanjang praktis jumlah koreksi untuk setiap item laporan keuangan yang terkena dampak dan yang terkait laba per saham dan dilusian. Itu jika menetapkan PSAK 56 laba per saham. Yang ketiga adalah jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal, dan yang terakhir adalah jika penerapan retrospektif tidak praktis, keadaan yang menyebabkan ketidakpraktisan serta penjelasan bagaimana dan mulai kapan kesalahan telah dikoreksi. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Yosi Ayu Pratiwi akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan kasus tentang PSAK 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, dan juga kesalahan. Yang kasusnya yaitu PT Astra Agro Tbk menerapkan kebijakan akuntansi baru, yaitu tentang penerapan PSAK 69 tentang agrikultur yang baru diterapkan 1 Januari 2018. Maka untuk laporan keuangan 31 Desember 2018-nya ini harus dijelaskan tentang penerapan kebijakan baru tersebut. Pembahasannya akan dijelaskan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu di sini ada catatan atas laporan keuangan, yaitu mengungkapkan penerapan kebijakan akuntansi yang baru, yaitu PSAK 69 agrikultur. Nah, karena penerapan PSAK-nya ini baru, maka PT Astra Agro Tbk menggunakan penerapan retrospektif, yaitu penerapan kebijakan akuntansi baru untuk suatu transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah peristiwa kebijakan tersebut telah diterapkan. Karena menggunakan penerapan retrospektif ini, maka dilakukannya penyajian kembali retrospektif, yaitu penyesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah diterapkan. Nah, ini dapat kita peroleh di dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu penyajian kembali atas laporan keuangan. Nah, ini dilakukan penyajian kembali atas laporan keuangan di tahun 2017 karena untuk melakukan penerapan dari penyajian kembali retrospektif. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan dari pengungkapan di catatan atas laporan keuangan tadi, yaitu tentang penyajian kembali laporan konsolidasian. Nah, karena PT Astra Agro Lestari Tbk ini menggunakan penerapan retrospektif terhadap penerapan kebijakan akuntansi baru dan juga melakukan penyajian kembali retrospektif, yaitu dalam hal ini laporan keuangan untuk tahun 2017. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 25, yaitu entitas akan menyajikan kembali jumlah kooperatif untuk periode sebelumnya yang disajikan di mana kesalahan terjadi, dan jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi sudah diterapkan pada periode sebelumnya, dalam hal ini yaitu tahun 2017. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 ini dilakukan penyajian kembali, yaitu penyajian kembali retrospektif terhadap penerapan kebijakan akuntansi 69 tentang agrikultur ini, dan sudah sesuai dengan PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dan juga kesalahan. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pengungkapan tentang penerapan kebijakan akuntansi yang baru, yaitu PSAK 69 tentang agrikultur untuk tahun 2018.
Nah, karena di PSAK 69 agrikultur ini diakui adanya aset biologis, maka hal ini tentunya akan mempengaruhi dalam kebijakan akuntansinya. Maka diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan di komponen kebijakan akuntansi signifikan di poin aset biologis. Nah, dapat dilihat di slide berikut ini. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang slide sebelumnya yang mengungkapkan tentang penerapan kebijakan akuntansi baru di komponen kebijakan akuntansi signifikan pada catatan atas laporan keuangan. Nah, karena PSAK 69 tentang agrikultur ini baru berlaku 1 Januari 2018, maka untuk laporan keuangan per 31 Desember 2018-nya harus dilakukan pengungkapan tentang penerapan kebijakan akuntansi yang baru ini. Nah, hal ini sudah sesuai dengan PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan juga kesalahan. Dan PT Astra Agro Lestari Tbk ini dalam menerapkan kebijakan akuntansi barunya yaitu PSAK 69 hal ini karena telah disyaratkan oleh PSAK. Demikianlah hasil video presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.